Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kita kesempatan, kesehatan, serta kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir. Nah, sehingga saya bisa dapat menjelaskan presentasi ini. Baik, langsung saja. Di sini saya Osamat Paran Lubis, NIM 333421070, Kimia Fisika B, akan menjelaskan proses pada permukaan padat part 2. Yang pertama itu katalisis heterogen. Katalisis heterogen adalah katalisis dalam fase yang berbeda dari di mana reaktan dan produk itu ditemukan. Contohnya adalah katalis padat berbasis besi untuk reaksi hidrogen ataupun nitrogen untuk membuat suatu amonia. Logam menyediakan permukaan untuk mengikat reaktan. Jadi mereka disiapkan untuk reaksi dan memfasilitasi pertemuan mereka. Dalam katalisis heterogen dapat beberapa sifat, yaitu yang pertama mudah dipisahkan dari campuran reaksi, tahan dan stabil terhadap suhu relatif tinggi, serta mudah disiapkan dalam bentuk pelet katalis padat. Selanjutnya masuk kita ke mekanisme heterogen katalisis. Secara umum mekanismenya yang pertama yaitu difusi molekul reaktan ke permukaan katalisis. Yang kedua, absorpsi reaktan pada permukaan katalis. Yang ketiga, yang itu reaksi difusi reaktan pada permukaan katalis. Keempat, reaksi dalam suatu lapisan absorpsi. Dan yang kelima yaitu desorpsi produk reaksi dari suatu permukaan katalis. Dan yang terakhir, absorpsi pada produk keluar dari permukaan katalis. Lanjut, yang itu reaksi unimolekular. Yang dimana reaksi unimolekular yang dikatalisis permukaan adalah reaksi di mana molekul terabsorpsi mengalami dekomposisi pada permukaannya. Hukum laju dapat ditulis dalam bentuk isotem absorpsi jika diasumsikan bahwa laju sebanding dengan luas permukaan cakupan. Misalnya, jika cakupan pecahan diberikan oleh isotem Langmuir, persamaannya itu 19P,2 theta sama dengan P per 1 tambah P, lajunya adalah V sama dengan K theta sama dengan K alpha P per 1 tambah alpha P, di mana P adalah suatu tekanan dari zat penyerap. Mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Mekanisme Langmuir-Hinshelwood yang selebih dikenalnya dengan mekanisme LH yaitu reaksi yang dikatalis di permukaan yang diusulkan bahwa reaksi berlangsung dengan pertemuan antara molekul yang terabsorpsi pada permukaan. Untuk reaksi antara A dan B, hukum laju diharapkan menjadi orde pertama dalam cakupan fraksional A atau theta A dan B theta B, dan orde kedua secara keseluruhan yaitu A tambah B mendekati P, V sama dengan KR theta A theta B. Contoh reaksi yang diperkirakan berlangsung dengan mekanisme ini adalah oksidasi katalitik CO menjadi CO2. Hukum laju LH atau Langmuir-Hinshelwood dapat dikembangkan dengan menggunakan isotem untuk menghubungkan cakupan fraksional setiap spesies dengan tekanan parsialnya. Selanjutnya yaitu aktivitas katalitik. Di sini aktivitas katalitik saya membuat tabel yang saya dapatkan dari sumber. Yang pertama, katalis Al2O3 atau penyangga dan katalis, promotornya adalah SrO2, JRO, P2O, HCl, MgO, yang fungsinya memperbaiki stabilitas, meracuni situs, meningkatkan keasaman, mencegah sintering serta komponen aktif. Katalis yang kedua yaitu SrO2, Al2O3 atau disebut dengan katalis perangkahan. Promotornya adalah PT.
fungsinya meningkatkan oksidasi CO. Yang ketiga yaitu zeolit atau penenggahan katalitik, yang dimana promotor dari katalis tersebut adalah ion alkali, di mana fungsinya meningkatkan keasaman dan stabilitas termal serta meningkatkan hidrogenasi. Yang keempat ada PFPV, Al2O3 atau reformasi katalitik, yang dimana promotornya adalah Re, yang berfungsi sebagai mengurangi hidrogenolisis dan sintering. Yang kelima ada MOO3, L2O3 atau hydrolyting, yang dimana promotor dari katalis tersebut adalah Ni, CO, P, dan B. Yang dimana fungsinya adalah meningkatkan hidrogenolisis CSCN. Yang terakhir ada Ni, yang dimana sebagai reformasi kukus, yang promotornya adalah K, yang dimana fungsinya adalah meningkatkan penghilangan karbon. Seperti kita lihat gambar yang di samping adalah suatu aktivitas katalitis. Baik, selanjutnya masuk kita ke proses pada elektroda. Permukaan elektroda padat bersentuhan dengan ion-ion dalam suatu larutan elektrolit. Laju oksidasi dan reduksi pada antarmuka ini tergantung pada seberapa cepat elektron yang dapat ditransfer melalui itu. Dalam proses pada elektroda, yaitu ada larutan elektroda, arus pada elektroda, voltametri, elektrolisa, yang terakhir adalah sel galvani. Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, larutan elektroda. Elektroda yang kontak dengan larutan elektrolit memperoleh muatan sebagai akibat terlepasnya atom-atom ke dalam larutan sebagai kation, meninggalkan muatan negatif atau sebagai akibat dari ion menjadi melekat pada permukaan. Sebagai elektroda menjadi bermuatan, perbedaan potensial listrik berkembang di seluruh antarmuka dan membuat proses itu semakin menjadi sulit. Nah, misalnya jika muatan muncul dari lepasnya atom sebagai kation dan meningkatnya muatan negatif pada elektroda membuatnya lebih tidak menguntungkan bagi kation untuk pergi. Akhirnya, keseimbangan tercapai dengan potensi karakteristik perbedaan antara elektroda dengan larutan. Selanjutnya ada arus pada elektroda. Rapat arus adalah arus listrik dalam ampere yang mengalir melalui suatu daerah elektroda dibagi dengan luas daerah tersebut atau dalam meter persegi atau kelipatan. Seperti persegi sentimeter. Arus adalah laju aliran muatan, jadi rapat arus 1A cm mewakili aliran sekitar 10 mol elektron per detik per cm persegi. Densitas arus adalah ukuran laju proses transfer elektron yang terjadi pada elektroda. Di sini saya membuat tabel yang dimana di sini ada ukuran diameter elektrodanya dan berapa arus dalam satuan ampere. Kita lihat 1,5 diameter elektroda, arusnya 20-40 ampere, 2,0 arusnya 30-60 sampai 5,0 diameter elektroda yang arusnya adalah 140 sampai 230 ampere. Selanjutnya ada voltametri. Voltametri siklik merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk karakterisasi film polimer konduktif, khususnya mempelajari reversibilitas transfer elektron dari reaksi oksidasi reduksi yang dimonitor melalui voltamogram siklik, yaitu diagram arus terhadap potensial. Gambar yang di sini terlihat warna hijau, di situ elektroda bantu, warna ungu elektroda pembanding, serta yang warna kuning keoren-orenan elektroda kerja. Sementara yang biru ini adalah larutan elektrolitnya. Oke, lanjut. Masuk kita ke elektrolisa. Elektrolisa merupakan suatu proses
perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Peralatan dasar dari sel elektrolisa adalah 2 elektroda, umumnya konduktor logam, yang dicelupkan ke dalam elektrolit konduktor ion. Dalam hal ini berupa air ya, dan sumber arus. Seperti kita lihat gambar yang di samping. Sekarang kita lihat ini gambarnya adalah alat elektrolisa. Dan yang kita elektrolisa adalah air. Di mana alat ini sudah bisa kita temukan di zaman sekarang, sudah banyak dijual. Oke, selanjutnya adalah sel Galvani. Sel Galvani atau yang disebut dengan sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks yang spontan dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik. Nah, energi ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta, yang dimana si Galvani ini maka dinamakan Galvani, sedangkan Alessandro Giuseppe Volta maka dinamakan sel Volta. Seperti kita lihat gambar yang di samping ini, di situ ada 2 buah tabung, yang dimana yang sebelah kiri anoda negatif dengan Zn Zn 2 plus ditambah SO4 2-. Yang di kanan ada katoda plus, yang mana ada tembaga Cu2 plus tambah SO4 3-. Yang dimana di sini di antara tabung ini ada terdapat tutup berpori dan ada suatu jembatan garamnya. Dan di atas ini adalah voltmeter, itulah alatnya untuk mengukurnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan apabila ada yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Terima kasih kepada Kimia Fisika dan Universitas Sultan Agung-Tirtayasa, dan terima kasih kepada Pak Fajar Ihsan selaku dosen pembimbing saya. Saya Osahmat Farhan Lubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.